Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Eh, Teman-teman, di video kali ini saya akan coba untuk berbagi dengan Anda terkait satu bacaan buku yang kemudian saya pelajari, yang saya baca. Namun dari hasil semua kesimpulan ini, saya hanya sekedar memberikan informasi kepada teman-teman kalau apabila ada yang keliru, ada yang salah dalam penyampaian saya, silakan tolong diklarifikasi di kolom komentar. Sebelum saya lanjut, saya meminta bantuan kepada teman-teman untuk mendukung channel ini. Silakan subscribe dan bagikan video ini ke yang lain biar kita sama-sama saling berbagi informasi. Oke, saya sempat membaca satu buku pengantar dalam dunia filsafat yang ditulis langsung oleh Sidi Ghazalba. Membaca di dalam isi buku itu, beliau coba untuk menerangkan apa itu perbedaan antara agama dan budaya, gitu. Selain itu, di dalam istilah agama, beliau coba untuk memaparkan dua perspektif agama, dua pemikiran agama, yakni agama yang disebutkan agama budaya dan agama langit, gitu. Agama yang disebutkan dengan agama budaya dan agama langit, ya teman-teman. Selanjutnya, kalau misalnya kita lihat penjelasan tentang Sidi Ghazalba antara agama langit dan agama budaya ini, sebelum itu kita coba untuk memberikan satu definisi dasar, pengertian yang paling umum. Sebenarnya apa itu agama? Nah, setahu saya agama itu berasal dari bahasa Sangsekerta. Jadi bahasa Sangsekerta itu bahasa Indo-Jerman, teman-teman. Itu bahasa Indo-Jerman yang berarti jalan. Jadi agama itu adalah jalan sebenarnya. Itu. Nah, kalau di Islam itu sendiri, dia memberikan pengertian jalan ini sangat luas, gitu. Makanya ada dibagi, ada syariatnya, ada tarikatnya, ada ma'rifatnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini merupakan satu tahapan jalan bagaimana ajaran Islam dia coba untuk mengupas tentang itu. Nah, selanjutnya kata Sidi Ghazalba bahwa agama budaya itu dia biasa disebut dalam literatur barat yaitu natural religion, natural religion. Nah, terus agama langit itu biasa disebut dalam literatur barat juga bahwa revelation religion, gitu. Jadi saya kurang fasih dalam berbahasa Inggris, ya, mohon maaf. Nah, ada syarat-syarat yang coba ditetapkan oleh Sidi Ghazalba bahwa itu yang pertama itu tidak disampaikan oleh Nabi dan Rasul Tuhan, tidak dapat dipastikan bila lahirnya, gitu. Nah, itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, dia tidak memiliki kitab suci yang diwariskan oleh Nabi dan Rasul Tuhan, gitu. Yang ketiga, sistem merasa dan berpikir agama itu dia inheren dengan sistem merasa dan berpikir tiap segi kehidupan masyarakat, gitu. Nah, yang selanjutnya itu berubah dengan perubahan mentalitas masyarakat yang menganutnya, gitu. Yang selanjutnya, kebenaran prinsip-prinsip ajaran agama tak tahan terhadap kritik akal mengenai alam nyata, dibuktikan ilmu kekeluarannya mengenai alam gaib dan tak termakan oleh akal. Yang terakhir, konsep ketuhanannya bukan serba esa Tuhan, itu serba esa atau keesaan Tuhan. Itu mungkin ciri-ciri agama budaya. Itu kalau yang dapat saya simpulkan di dalam pikirannya Sidi Ghazalba itu, dia merumuskan tentang agama budaya itu bahwa sebelum Rasul, para nabi datang dengan membawa ajaran mereka,
masyarakat zaman dulu hidup dengan pikiran mereka masing-masing. Dan ada beberapa tokoh atau filosof atau para pemikir yang memang setiap harinya itu memikirkan tentang kondisi alam dan lain-lain, mengkaji semua itu. Dan semua pemikiran tokoh itu sebagian besarnya ada juga yang diterima oleh masyarakat, sebagian juga ada yang ditolak. Nah, pikiran ini atau gagasan ide ini dimaknai sebagai satu ajaran, sebagai satu keyakinan dalam berkehidupan sehari-hari. Sehingga Siti Ghazalba berkesimpulan bahwa ada dua tipologi agama, antara agama budaya dan agama langit. Oke, selanjutnya agama langit itu kata Siti Ghazalba ada juga ciri-cirinya. Yang pertama itu disampaikan oleh Rasul Tuhan atau utusan Tuhan dengan pasti dapat dinyatakan waktu lahir agama. Yang selanjutnya juga memiliki kitab suci yang diwariskan Rasul Tuhan dengan isi yang serba tetap. Yang selanjutnya, sistem rasa dan berpikirnya tidak inheren dengan sistem rasa dan berpikir tiap segi kehidupan masyarakat yang menganutnya, bahkan dikehendaki sistem rasa dan berpikir tiap fase kehidupan takluk atau mengarah kepada sistem berpikir dan merasa agama. Nah, tidak berubah dengan perubahan mentalitas masyarakat yang menganutnya, sebaliknya justru mengubah mentalitas penganutnya. Yang selanjutnya, kebenaran prinsip-prinsip ajaran agama tahan terhadap kritik akal mengenai alam nyata, manakala ilmu sampai ke ujung perkembangannya terbukti kebenaran ajaran itu mengenai alam gaib terterima oleh akal. Konsep ketuhanannya serba esa. Nah, itu mungkin prinsip atau ciri-ciri dari agama langit. Saya pikir teman-teman, agama langit itu kenapa diistilahkan oleh Siti Ghazalba sebagai agama langit? Karena sumber ajarannya itu terinspirasi dari kitab, dan kitab itu sebagai satu sumber nilai yang dibawa oleh para nabi, para rasul, dan itu langsung dari utusan Tuhan. Sehingga dia disebutkan sebagai agama langit. Nah, mungkin itu teman-teman sedikit ulasan kesimpulan dari saya terkait bukunya Siti Ghazalba. Mungkin kalau ada kesalahan di dalam berbicara, kesalahan dalam penyampaian saya terhadap teman-teman, silakan saya kritik di dalam kolom komentar. Silakan saja mengklarifikasi semua penyampaian saya. Saya juga tidak termasuk menggurui para pemikir-pemikir yang lain yang punya kemampuan kapasitas untuk menjelaskan semua gagasannya Siti Ghazalba. Demikian teman-teman, saya mohon pamit dan sampai ketemu dan sampai berjumpa pada video lainnya. Bye.